Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu Yesus berkata kepada murid-muridnya, akan datang harinya kalian ditangkap dan dianiaya. Karena namaku kalian akan diserahkan ke rumah-rumah ibadat, dimasukkan ke dalam penjara, dan dihadapkan kepada raja-raja dan para penguasa. Hal itu akan menjadi kesempatan bagimu untuk bersaksi. Sebab itu tetap teguhlah di dalam hatimu. Jangan kalian memikirkan lebih dahulu pembelaanmu. Aku sendirilah yang akan memberi kalian kata-kata hikmat, sehingga kalian tak dapat ditentang atau dibantah lawan-lawanmu. Dan kalian akan diserahkan juga oleh orang tuamu, saudara-saudaramu, kaum keluargamu, dan sahabat-sahabatmu, dan beberapa orang di antaramu akan dibunuh. Karena namaku kalian akan dibenci semua orang. Tetapi tidak sehelai pun rambut kepalamu akan hilang. Kalau kalian tetap bertahan, kalian akan memperoleh hidupmu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cara bertahan terbaik adalah terus menyerang. Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari, adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan, Injil hari ini lagi-lagi Yesus mengingatkan kita untuk bagaimana tetap bertahan ketika lagi diobok-obok, ketika lagi diperguncingkan, ketika lagi dipersoalkan. Yesus mengajak para muridnya dan kita untuk tetap coba bertahan, karena siapa yang bertahan akan memperoleh hidup. Mungkin kita masih ingat khotbah 2 minggu lalu tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk kita bisa bertahan dalam kekalutan, dalam gejolak-gejolak yang mengitari hidup kita. Yang paling penting adalah buka hati kepada Tuhan, putihkan hati dan membiarkan hati dihuni oleh Tuhan. Nanti Tuhan yang akan bekerja dari dalam diri untuk memenangkan kita dalam sebuah pergulatan atau pergolakan hidup. Bahkan dalam Injil pada hari ini, Yesus meminta supaya ketika ada gejolak dan persoalan hidup, justru kita pakai kesempatan itu untuk bersaksi bahwa kita punya Tuhan yang benar, kita punya Tuhan yang hebat, kita punya Tuhan yang mampu mengalahkan segala macam bentuk gejolak dengan cara Tuhan sendiri. Ketika kamu diperguncingkan atau dibenci oleh karena namaku, dan ada banyak orang mempersoalkan kamu, paling penting teguhkan hatimu. Jangan dulu berpikir tentang pembelaan. Nanti Tuhan yang akan berbicara bagaimana ia membela. Akhir-akhir ini hal yang sangat viral terkait dengan iman kita adalah ketika Daniel Mananta, seorang Katolik, dia tidak tahu sekarang, katanya mualaf, itu berbicara tentang ada yang namanya unclean spirit. Itu dia istilahkan begitu. Itu seperti roh jahat yang ada di balik patung-patung dan salib. Dan ia kemudian setuju dengan apa yang dikatakan oleh Ustadz Somad, bahwa ada jin kafir di balik salib atau patung-patung yang ada. Kemudian ada banyak usaha dari orang Katolik untuk membela tentang apa sebenarnya yang membuat gereja Katolik tetap memakai patung, baik itu salib maupun Bunda Maria. Nanti bisa lihat di medsos. Tapi saya rasa apapun bentuk pembelaan,
itu biasa. Tetapi biarkan Tuhan yang membela diri. Dan menurut saya, ketika ada gempa di Cianjur, dan bahwa di tengah hal-hal lain itu rusak, yang tetap berdiri tegak dan kokoh cumalah salib dan patung Bunda Maria. Maka sebenarnya saya ingin memberikan judul khotbah hari ini dengan gempa di Cianjur adalah jawaban Tuhan untuk Daniel Mananta dan Ustadz Somad. Tidak perlu kita berpikir untuk merangkai kata-kata untuk membela, karena namanya ketika orang sudah tidak suka dan membenci, apapun bentuk pembelaan kita tidak ada yang benar. Tapi kita perlu percaya dengan kata-kata pemazmur dalam referen mazmur yang telah kita baca. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Dan itulah yang Tuhan mau tunjukkan ketika ada gempa di Cianjur, dan gereja itu namanya Gereja Santo Petrus, sama dengan kita punya Gereja Santo Petrus Cianjur. Itu berantakan semua, atapnya, temboknya, dan macam-macam. Tapi yang tetap berdiri kokoh dan tak tercoret sedikit pun adalah salib Yesus dan patung Bunda Maria. Persis dua hal yang dikhianati oleh Daniel Mananta dan Ustadz Somad. Sekarang yang lagi viral itu. Saya merenungkan dan memaknai bahwa inilah jawaban Tuhan. Karena kalau tidak ada kekuatan Allah di balik salib dan patung, kenapa gempa yang begitu hebat kemudian tidak merobohkan? Dan dulu ketika ada gempa bumi di Sulawesi juga, lagi-lagi yang tetap aman itu patung Bunda Maria dan salib. Jadi untuk kita orang yang percaya bahwa di balik salib dan patung ada Allah yang tampak, itu memang benar, dan itu menurut pengakuan iman kita. Untuk orang yang tidak beriman Katolik pasti tidak bisa menerima. Tapi sayangnya orang seperti Daniel Mananta, mungkin dia kejar viral, berani dia mengatakan bahwa ada roh jahat di balik patung-patung itu. Mungkin karena dia mau berteman baik dengan Ustadz Somad, makanya dia berbicara begitu. Tapi bagi saya, iman itu tidak penting untuk diviralkan. Karena yang paling penting adalah keteguhan hati dalam iman. Banyak orang yang beriman untuk viral. Dan banyak komentar-komentar yang dibuat di medsos itu supaya cepat viral. Karena kalau viral berarti subscribernya banyak, viewersnya meningkat. Ujung-ujungnya mungkin duit. Tapi kita tidak membangun iman dengan apa yang viral. Tapi kita mencoba memaknai setiap apa yang viral untuk makin meneguhkan iman. Mungkin itu jauh lebih baik. Apalagi kita hidup di zaman era milenial, di mana medsos itu menampilkan banyak hal yang kalau kita tidak punya iman yang teguh, akan gampang membuat kita tersesat dan murtad. Jadi kalau kita tidak punya iman yang kuat dan teguh, akan membuat kita gampang murtad. Ingat Daniel Mananta, orang Katolik. Dan dulu beberapa saat lalu saya pernah bercerita tentang beliau ketika mewawancarai Susi Susanti yang waktu itu ikut turnamen di Prancis, tetapi Susi mengalah untuk tidak menang ke 8 besar hanya karena mau pergi ke patung di Lourdes. Dan dia bangga bercerita tentang itu, bahwa ketika Susi Susanti sudah pergi ke Lourdes dan meninggalkan untuk tidak mau juara demi ke patung Lourdes, justru setelah itu dia panen banyak prestasi, sehingga yang pertama dia dapat Olimpiade di Barcelona karena pergi ke patung Bunda Maria. Tapi entah karena apa, mungkin karena terlalu laris dan sudah berlevel selebriti, dan dia punya konten juga sudah banyak subscribernya, lalu tiba-tiba dia berulah dengan yang terakhir. Tapi untuk kita ini baik, untuk makin meneguhkan iman kita, dan kita tidak perlu terlalu menghabiskan banyak waktu untuk membuat pembelaan. Karena secara psikologis ketika kita membuat banyak pembelaan, itu namanya menciptakan tameng agar kita membenarkan diri. Tapi biarkan Tuhan berbicara. Itulah kekuatan iman kita, membiarkan Tuhan berbicara. Dan menurut saya saat ini ketika ada gempa bumi di Cianjur,
Tuhan mau berbicara kepada kita, kepada Daniel Mananta, kepada Ustadz Somad, bahwa ini loh, bahwa di balik salib dan patung Bunda Maria ada kekuatan ilahi yang bekerja. Buktinya gempa tidak merobohkan dan mengganggu sama sekali. Bapak Ibu dan para suster, kita kembali ke ketika hidup kita digoncang, dibombardir, dipersoalkan, Yesus mengingatkan untuk yang paling penting, tetap teguhkan hatimu. Mungkin kita masih ingat untuk yang ikut misa kemarin, bagaimana kemudian orang kudus yang kita peringati kemarin itu siapa namanya? Santa Cecilia mencoba meneguhkan diri ketika ia tidak hendak menikah, tetapi ia sudah dipasangkan untuk dinikahkan. Dan orang tuanya kemudian meminta dia menikah dengan seorang yang bernama Valerius, dan ia ikut saja. Tapi dalam hati kecilnya ia tidak mau menikah. Dan ketika ia sudah menikah, ia masuk ke tempat tidur untuk menikmati malam pertama. Pada saat itulah ia berani mengatakan kepada Valerius, Valerius, kalau engkau betul menganggap saya sebagai istri, sekarang dengar apa yang saya mau katakan dengan jujur di hadapanmu. Apa itu? Saya punya malaikat yang dikirim oleh Tuhan supaya jangan sampai engkau menyentuh aku, karena kalau engkau menyentuh aku akan ada yang parah dengan hidupmu. Lalu Valerius bilang, mana buktinya? Akan engkau lihat buktinya. Yang terpenting kau dibaptis dulu, karena waktu itu Valerius belum dibaptis. Akhirnya beberapa saat kemudian Valerius dibaptis oleh seorang uskup di Roma. Kemudian ia pulang, dan ketika ia pulang, ia menemukan Cecilia sedang berdoa ditemani seorang malaikat. Itulah cara Tuhan berbicara. Yang paling penting untuk kita adalah bagaimana kita terus membuka hati kepada Tuhan. Apapun gejolak kehidupan yang ada di sekitar kita, kita tetap teguh dalam iman. Kuatkan iman di hati bahwa ada peperangan, ada pertengkaran, ada gempa bumi, ada bencana alam, ada penyakit corona, dan macam-macam jenis pergolakan dunia. Itu memang dunia punya. Tapi kita punya iman untuk menghadapi semuanya itu. Dan untuk itulah Tuhan menganugerahkan iman kepada kita. Jadi yang paling penting, buka hati kepada Tuhan. Tidak usah takut untuk membela diri. Nanti Tuhan akan membela kita dengan cara Tuhan. Atau contoh lain, kita mungkin masih ingat Santa Elizabeth dari Hungaria. Ketika ia membawa roti untuk memberikan orang-orang miskin di jalan, roti dari istana, keluarga suaminya dan suaminya marah. Kemudian menyusuli dia untuk melihat jangan sampai ia memberi roti itu kepada orang miskin. Yang dia bawa di keranjang memang benar-benar roti. Ketika suaminya tanya, apa itu? Dia langsung menjawab, ini bunga. Begitu dibuka, ternyata roti diubah menjadi bunga oleh Tuhan. Ini beberapa contoh orang kudus dan banyak pengalaman hidup yang kita punya untuk menunjukkan bahwa tidak usah takut menghadapi banyak gejolak kehidupan. Yang perlu ditakutin adalah punya rasa takut kepada Tuhan. Jangan sampai kehilangan Tuhan dan iman kepada Tuhan ketika hidup kita sedang diterpa oleh gejolak dan masalah apapun. Karena yang susah adalah ketika hidup kita sedang diterpa oleh badai, justru saat itu kita gampang kehilangan Tuhan dan terlalu mudah jatuh pada rayuan-rayuan kekuatan dunia. Banyak orang Katolik ketika sakit, kalang kabut, tidak setia dalam iman, tapi cari dukun di mana-mana. Saking kalang kabutnya. Dan kita juga pasti punya banyak pengalaman ketika kita sedang kalang kabut dan bukannya kita datang menenangkan diri di hadapan Tuhan untuk berdoa, tapi kita sibuk kiri kanan untuk mencari solusi. Untuk apa Tuhan datang kepada kita? Untuk apa Ekaristi? Ingat pesan referen Mazmur, besar dan ajaiblah segala karyamu ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Itu adalah kata-kata yang perlu kita ingat. Mari kita membuka hati kita kepada Tuhan. Yang paling penting, biarkan Tuhan menghuni hati kita, supaya kita selalu memiliki hati yang teguh,
menghadapi apapun gejolak kehidupan yang terjadi di sekitar kita. Semoga Tuhan memberkati.